Baik, ini tadi statementnya ini statement Michael Hart ya. Michael Hart itu mengatakan disebutnya Nabi Isa atau dalam keyakinannya orang-orang Kristen sebagai Yesus Kristus. Itu konteksnya itu. Dan kalau bicara Nabi Isa alaihissalam itu kan diangkat Allah tuh ketika umurnya 34 tahun. Belum sempat menyebarin agama Kristen. Jadi agama Kristen ini memang maksudnya etika ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam itu memang hanya untuk Bani Israel saja. Tidak untuk disebarluaskan. Nah, orang yang paling berpengaruh menyebarkan agama Kristen adalah Santo Paulus. Kan poinnya di situ sebenarnya. Kalau saya sih membacanya Michael Hart itu konteksnya lebih ke Yesus Kristusnya. Lebih ke Yesus Kristus yang ketika di usia diyakini kemudian dia wafat di usia 34 tahun. Nah, kemudian berkaitan yang kedua itu dengan kenapa di usia, jadi sebenarnya ini storyboard ini tuh menggambarkan bahwa benar Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah ada pada diri Rasul Muhammad ini teladan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Itu kita bisa meniru, mengambil keteladanan dari Rasulullah. Contoh misalkan di usia tadi ya, di usia 8 sampai dengan 12 tahun beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Yang pamannya ini miskin nggak miskin, kaya juga nggak terlalu kaya. Sehingga beliau mulai bekerja menggembala kambing. Ngangon kambing, ngumbar kambing, milik orang kaya di Mekah. Sebetulnya ini merupakan tarbiyah robbaniyah, merupakan tarbiyah dari Allah kepada Rasul Muhammad SAW, sehingga di usia 8 sampai dengan 12 tahun beliau memiliki pengalaman managerialship. Jadi manajer, nih saya punya kambing, tolong ya, kambing ini pagi kurus-kurus, tolong diurus ya, diumbar ya, diangon ya. Kemudian di sore hari yang punya kambing itu puas karena kambingnya gemuk. Itu melatih kemampuan managerialship. Kemudian yang kedua, menggembala itu melatih kemampuan leadership. Itulah mengapa banyak di antara para nabi yang profesinya itu menggembala. Nabi Nuh alaihissalam menggembala, Nabi Musa alaihissalam menggembala, Nabi Ibrahim alaihissalam menggembala. Ternyata menggembala itu Pak, itu melatih kemampuan leadership. Belajar mimpin. Kalau 1-2 ekor kambing itu mungkin gampang ya. Tapi kalau ratusan kambing, gimana bawa kambing yang udah diumbar tadi ke kandangnya gitu. Nah, kalau seorang penggembala dia tahu tuh di antara kambing-kambing ini ketumnya siapa, ketua umumnya gitu. Itu punya firasat kepemimpinan namanya. Wah, ini kayak yang jambul hitam nih, ini leadernya nih, tarik aja satu, yang lain ikut. Nanti besok hari beda lagi leadernya Pak, enggak dia lagi. Leadernya kayaknya yang buntut coklat nih. Itu melatih firasat kepemimpinan. Itu menggembala gitu. Hari ini leadernya si A, besok beda lagi leadernya tuh. Si kambing tadi. Jadi kalau kambing aja bisa dipimpin, kambing yang nggak punya otak aja bisa dipimpin, apalagi manusia. Itu exercisesnya. Kalau saya menyebut sebagai tarbiyah rabbaniyah. Cara Allah mentarbiyah Rasulullah. Berarti untuk menjadi orang besar need a process, tetap butuh proses. Apa saja. Jadi kisah ini sering menggambarkan ternyata untuk menjadi orang besar itu butuh proses. Dan Rasul memberikan contoh, Allah memberikan contoh gitu. Ini Rasul Muhammad aja berproses untuk jadi orang besar. Enggak tiba-tiba, enggak ujuk-ujuk jadi ahli strategi militer. Tapi Rasul pernah di usia 20 tahun terlibat dalam perang Fijar. Antara kabilah Quraisy dari Bani Kinana dengan kabilah Qais dan Ailan.
Ada exercisesnya, latihannya. Dan ketika perang Fijar itu atau perang Fujar itu, Rasul perannya apa? Perannya mengumpulkan anak-anak panah. Berarti melatih kemampuan penguasaan teritori perang. Jadi wajar ketika perang Khandaq atau mungkin perang-perang yang lainnya gitu kan, Rasul tuh ikut terlibat dalam menyusun strateginya. Terus dari mana dapat pengetahuan itu? Ada pengalaman didapatkan di usia 20 tahun. Nah, kalau ditanya dari manakah sumber kecerdasan Rasulullah? Ya, sumber kecerdasan Rasulullah itu datang dari wahyunya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi nalar itu akan terbimbing gitu. Otak tuh terbimbing itu dengan wahyu. Makanya wahyu itu harus lebih tinggi dibandingkan akal. Karena akal tuh mesti dibimbing oleh wahyu. Berarti kalau kita menginginkan anak kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang kuat, tetap dia pakai nalar juga, pakai otak juga, tapi otaknya mesti dibimbing oleh wahyunya Allah. Dapat poinnya, Pak? Dan yang menarik dalam fase 0 sampai dengan 40 tahun itu, Rasulullah itu terjaga dari perilaku, dari sifat, dari tindakan yang tidak relevan dengan konteks tugas kenabiannya. Enggak pernah kita lihat Rasul nonton bioskop sama kawan-kawannya, enggak. Nongkrong di kafe, enggak. Nonton dangdutan, enggak gitu. Karena Rasul itu terjaga dari sifat atau perilaku yang tidak relevan dengan tugas kenabiannya. Ya, Pak.